Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Gusti dari TRU 23 dengan 3 sisi terakhir 097. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang MATLAB. Yang pertama, kita akan pada awal dulu kita ada pengertian. MATLAB atau Metric Laboratory adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks dan berfungsi sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk komputasi numerik. MATLAB memiliki kemampuan utama dalam mengolah data, melakukan perhitungan matematis yang kompleks, analisis numerik, visualisasi data, hingga pemodelan matematis. Sehingga fleksibilitas dan pengolahan fiturnya, MATLAB banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, sains, ekonomi, dan penelitian akademik, terutama untuk menyelesaikan perhitungan yang sulit dilakukan secara manual. Yang kedua adalah Simulink. Simulink merupakan fitur yang ada pada MATLAB yang menyediakan lingkungan pemrograman berbasis grafis dengan konsep blok diagram. Simulink memudahkan pengguna dalam merancang dan membangun model sistem dinamis secara visual tanpa menulis banyak kode. Dengan Simulink, proses analisis, pengujian, dan simulasi sistem dapat dilakukan lebih cepat dan intuitif, sehingga sering digunakan untuk bidang kontrol, komunikasi, otomasi industri, hingga mekatronika. Kemampuannya untuk terintegrasi langsung dengan MATLAB menjadikan Simulink sangat powerful dalam mendukung perancangan dan pengolahan sistem. Yang kedua ada modeling dan simulation pada MATLAB. Yang pertama ada modeling. Pada tahap modeling, suatu sistem nyata baik fisik maupun abstrak direpresentasikan ke dalam bentuk model matematis atau bentuk model grafis. Misalnya, persamaan diferensial, fungsi transfer, atau diagram blok yang menggambarkan hubungan antara komponen sistem dengan MATLAB. Permodelan ini dapat dibuat melalui persamaan dan skrip, sedangkan dengan Simulink model dapat divisualisasikan dalam bentuk blok-blok yang saling berhubungan. Yang kedua ada simulation, yaitu menjalankan model untuk mempelajari perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Simulink memungkinkan pengguna menguji respons sistem terhadap input tertentu, mengamati kestabilan, serta melakukan optimasi parameter tanpa membangun sistem fisik. Dengan adanya simulasi di MATLAB dan Simulink, perancangan dapat melakukan eksperimen, validasi desain, dan prediksi kinerja yang lebih efisien, cepat, dan hemat biaya. Oleh karena itu, konsep modeling dan simulation di MATLAB sangat penting dalam desain pendidikan maupun aplikasi industri, karena dapat membantu proses pengembangan sistem dari tahap desain hingga implementasi nyata. Yang kedua, yang selanjutnya ada cara penggunaan Simulink. Yang pertama, itu yang tentunya kita harus buka Simulink melalui MATLAB. Simulink di Combat Window. Yang kedua ada buat model baru dengan memilih blank mode. Yang ketiga ada tambahan blok dari library browser, misalnya sumber sinyal, operasi matematika, dan output. Yang selanjutnya ada hubungan blok sesuai alur sistem. Selanjutnya ada atur parameter setiap blok dengan klik ganda. Yang selanjutnya kita jalankan simulasi dengan klik run dan amati hasil scope atau display. Selanjutnya ada komponen atau library block, yaitu ada source block yang digunakan sebagai sumber sinyal atau input bagi sistem seperti step, sine wave, constant, random number, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada scenes block yang berfungsi sebagai penampil atau penyimpan output. Kemudian ada math library, yaitu kumpulan blok operasi matematik seperti sum, product, gain, trigonometry, integrator, differentiation. Yang terakhir ada matrix blok yang digunakan untuk operasi metrik, misalnya concatenate, reshape, matrix multiply, dan lain-lain. Kemudian ada use define function yang memungkinkan pengguna membuat fungsi sendiri dengan MATLAB function block atau S function.
Selanjutnya ada lookup tabel, itu blok yang memberikan output berdasarkan tabel data tertentu, sering digunakan untuk pemetaan nonlinear. Selanjutnya ada MOOC, DMOOC, dan bus. MOOC yaitu menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu vektor. DMOOC adalah memisahkan vektor sinyal menjadi beberapa sinyal individual. Bus adalah menggabungkan sinyal dengan tipe data berbeda dalam suatu saluran bus. Selanjutnya lagi ada selector dan switch. Selector adalah memilih elemen tertentu dari vektoratu matriks. Kemudian ada switch, memilih salah satu dari beberapa input berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya ada logic operation, yaitu blok operasi logika seperti AND, OR, NOT, XOR digunakan dalam perancangan sistem digital atau kontrol logika. Kemudian ada subsystem, yaitu fitur pengelompokan beberapa blok menjadi satu blok tunggal agar model lebih rapi, modular, dan mudah dikelola. Selanjutnya ada using mfile, menggunakan script MATLAB, MLab untuk mendefinisikan parameter, variabel, fungsi, dan kemudian dipanggil dalam model Simulink. Selanjutnya ada pemodelan sistem di Simulink. Yang pertama ada sistem mekanik, yaitu sistem translasi dimodelkan menggunakan blok seperti mass, spring, damper. Kemudian ada sistem rotasi menggunakan inertia, rotation damper, rotation spring. Kemudian ada input biasanya merupakan gaya atau torsi, sedangkan output berupa kecepatan dan perpindahan. Kemudian ada sistem elektrik yang dimodelkan menggunakan komponen resistor, indikator, kapasitor, serta sumber tegangan atau arus. Persamaan rangkaian listrik diterjemahkan ke blok Simulink misalnya dengan transfer function, integrator, atau blok dari SimCap electrical. Kemudian ada sistem hidrolik, menggunakan blok dari SimCap fluid seperti hydraulic chamber, pipe, valve, dan pump. Dan input biasanya berupa tekanan fluida atau laju aliran. Sedangkan outputnya bisa berupa kecepatan aktuator atau tekanan keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke rangkaian. Oke, kita akan lanjut pada rangkaian pertama, yaitu gelombang sinus sederhana. Rangkaian Simulink pada layar tersebut ini merupakan simulasi sederhana gelombang sinus, di mana blok sin wave yang sebelah kiri ini digunakan sebagai sumber sinyal dan dihubungkan langsung ke scope untuk menampilkan hasil pada pengaturan blok amplitudo yang ditetapkan. Amplitudo yang ditetapkan itu 1 ya, jadi di mana pada scope ini akan menampilkan puncaknya itu di 1, sehingga gelombang berselisih antara +1 dan -1. Jadi sini +1 dan -1. Bias 0 sehingga tidak ada pergeseran vertikal. Frekuensinya adalah 1 rad per S yang menghasilkan periode sekitar 6,28 detik. Serta fasenya 0 sehingga gelombang dimulai dari titik 0 dengan sampel time 0. Sinyal dianggap kontinu dan hasil pada scope memperlihatkan bentuk gelombang sinus murni sesuai parameter yang ditentukan. Jadi lihat sini +1 dan -1 dan tingginya 1. Kita akan lanjut ke rangkaian kedua. Saya lanjut pada rangkaian kedua, yaitu gelombang sinus dengan gain. Rangkaian Simulink pada layar di sini merupakan simulasi gelombang sinus dengan tambahan blok gain. Blok sine wave menghasilkan sinyal sinus dengan amplitudo 1, frekuensi 1, biasnya 0, dan fasenya juga 0, sehingga sinyal berselisih antara -1 hingga +1 dengan periode juga masih sama, yaitu 6,28 detik. Sinyal ini kemudian masuk pada blok gain yang berfungsi mengalirkan sinyal masukan dengan nilai penguat tertentu. Pada gambar di sini pada blok gainnya itu ada 1.
Karena nilainya Gen 1, bentuk dan amplitudo gelombang tidak berubah sehingga skop tetap menambahkan gelombang sinus standar. Namun jika nilai Gen diubah misal 2 atau 3, amplitudo gelombang sinus akan semakin besar sesuai faktor pengalih sehingga blok Gen berfungsi sebagai penguat atau pelemah sinyal sinus tergantung nilai yang diberikan. Coba kita ubah menjadi 2 ya. Nah, jadi di sini akan semakin besar. Mungkin itu saja untuk simulasi kedua. Kita lanjut ke simulasi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian 3, yaitu rangkaian perbandingan gelombang sinus dengan muk. Rangkaian pada layar di sini merupakan simulasi perbandingan dua sinyal gelombang sinus menggunakan muk. Blok sin wave menghasilkan sinyal sinus dengan amplitudo 1, frekuensi 1 tanpa bias dan tanpa fase awal. Sinyal ini kemudian masuk ke kedua jalur. Pertama, langsung masuk ke muk, sedangkan jalur kedua melewati blok gain dengan nilai gain itu 5, sehingga amplitudo sinyal menjadi lebih besar, yaitu kurang lebih 5. Blok muk atau multiplexer ini berfungsi menggabungkan kedua sinyal tersebut menjadi satu keluaran agar bisa dibandingkan secara bersamaan di scope. Kita bisa lihat pada hasil scope ini, di mana pada hasil scope ini ada dua kurva. Yang garis biru menunjukkan sinyal sinus asli dengan amplitudo 1, kurang lebih 1. Sedangkan garis kuning merupakan sinyal sinus hasil penguatan dengan amplitudo kurang lebih 5. Dengan demikian, rangkaian ini menunjukkan perbedaan amplitudo gelombang sinus sebelum dan sesudah diberi penguat, serta bagaimana muk digunakan untuk menampilkan kedua sinyal sekaligus dalam satu tampilan. Kita akan lanjut ke rangkaian keempat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian sistem kontrol posisi. Rangkaian pada layar ini adalah sistem kontrol posisi yang menggunakan sinyal masukan berbentuk gelombang dari blok sin wave dengan amplitudo dan frekuensi 1. Lalu diproses melalui blok kontrol dan plan dengan alur sebagai berikut, yaitu sin wave. Mulai dari sin wave yang menghasilkan sinyal masukan sinus dengan amplitudo dan frekuensi yang sama, dengan contoh sebelumnya yaitu amplitudo 1 dan frekuensi 1. Dan kemudian masuk ke penguat yaitu giant dengan nilainya itu 900. Belum masuk ke penjumlahan. Output penjumlahan dikirim ke plan yang dimodelkan sebagai fungsi transfer, yaitu ini transfer function ini dengan 1/4 S pangkat 2 plus 56 S. Blok ini menggambarkan respon sistem terhadap masukan. Output plan kemudian dikembalikan melalui jalur umpan balik yaitu feedback yang juga diperkuat dengan giant 900. Nah, masuk sini lagi. Dan masuk penjumlahan dengan tanda negatif, mewakili sistem kontrol umpan balik negatif. Hasil output ditampilkan di beberapa tempat yaitu scope, ada scope, display, serta dapat direkam ke file out Simon. Ada juga blok XY ini untuk memvisualisasikan hubungan dinamika antara variabel masukan dan keluaran. Kali ini sinyal tidak langsung ditampilkan, tetapi masuk ke dalam rangkaian kontrol posisi dengan plan dan feedback, sehingga bentuk output periskop akan menunjukkan respon dinamis sistem kontrol, bukan lagi sinus murni. Jadi bukan bergelombang lagi, tapi seperti vertikal. Kita lihat di sini. Nah, ini bisa dilihat, ini langsung menunjukkan nih. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya. Kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu operasi matematika. Di sini ada 3 subsistem, yaitu yang pertama ada Kabataku, ABS, dan bait lanjutan.
Pada kebataku ini ada 3 rangkaian, yaitu penjumlahan 2 konstanta, yang 1 dan 10, yang ini 1 dan 10, menggunakan blok sum. Hasilnya ditampilkan di display, yaitu di sini, jadi min 9. Kemudian ada yang berikutnya ada perkalian, yaitu dengan 2 konstanta, yaitu 1 dan 4, dan yang dihasilkan di display ini ada 4. Kemudian ada beberapa konstanta sekaligus, yaitu 1, 1, 1, 1, dengan produk, dan hasilnya tetap 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke APS sinyal bias. Pada rangkaian APS ini berisi tentang operasi matematika lanjutan, yaitu ada blok APS yang 1 sama dengan 1, dan ada blok sin yang menghasilkan tanda dari input, itu sin 1 sama dengan 1, serta blok bias yang menambahkan bias ke input 1 plus 0 sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke blok pad lanjutan. Nah, ini ada sekitar 5 rangkaian, yaitu yang pertama ada XPU, ini yang paling atas ini, atau max function-nya itu eksponensial XP1 sama dengan 2,718. Kemudian ada rounding atau floor, pembulatan ke bawah, yaitu 1 tetap 1 karena pembulatan ke bawah. Selanjutnya ada SQRT akar kuadrat, dan di sini yang mana 1 akar sama dengan 1 akar kuadrat itu adalah tetap 1. Kemudian sin U, di sin U ini ada 1, yaitu terus sin 1 sama dengan 0,8415. Kemudian yang terakhir ada transfer function block, sistem dengan fungsi transfer PS per GS sama dengan 1 per S plus 5, yang menghasilkan respon tertentu pada gambar output. Di sini pada gambar ini, yaitu min 80,72 tergantung parameter simulasinya. Terus kesimpulan dari rangkaian itu atau subsistem itu adalah rangkaian ini adalah contoh operasi matematika dasar dan lanjutan di Simulink, mulai dari penjumlahan, perkalian, fungsi absolut, sinus, eksponensial, hingga menggunakan subsistem untuk modularisasi. Kode seperti ini biasanya digunakan untuk melatih pengenalan blok matematika sebelum membangun sistem simulasi yang lebih kompleks. Oke, kita akan lanjut ke simulasi berikutnya. Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu pada rangkaian ini ada percobaan 7 dan 8. Di sini ada 2 operasi dasar dalam Simulink, yaitu perkalian matriks dan manipulasi vektor. Pada bagian pertama yang atas ini, di sini ada sebuah matriks berukuran 2x2 dan isian 1, 2, dan 8 dan 9. Kemudian dikalikan dengan matriks lain, yaitu di sini, disk kedua ini, kosan kedua ini, atau giantnya ini 1, 2, 8, 8. Dan menggunakan blok perkalian matriks sehingga menghasilkan output di samping kanan ini atau di display ini dengan output yaitu 17, 18, 80, dan 88 yang ditampilkan pada display. Sementara pada bagian kedua, ya, yang bawah ini, digunakan sebuah vektor dengan isian 1, 2, 3, 4, 5, yang kemudian dimanipulasi dengan menggantikan elemen ketiga nilai 3 menjadi konstanta 50, sehingga output yang dihasilkan adalah 1, 2, 50, 4, 5. Dengan demikian, rangkaian ini memperlihatkan bagaimana Simulink dapat digunakan untuk melakukan operasi aljabar linier seperti perkalian matriks maupun manipulasi elemen dengan sebuah vektor. Kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya.
Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya yaitu vektor. Di rangkaian ini ada beberapa rangkaian lah. Nah, itu operasi matematika dasar pada vektor. Pertama itu ada min 1, min 2, min 3, dan min 4 yang dioperasikan dengan blok max sehingga menghasilkan nilai terbesar. Itu di sini ada min 1. Yang kedua ada vektor 1, 2, 3, 4 dimasukkan ke blok min yang menghasilkan nilai terkecil yaitu 1. Ketika ada vektor 2, 6, 7, 0 diproses dengan blok produk yang menghasilkan atau mengalihkan semua elemen. Karena ada angka 0, maka hasil akhirnya tetap 0. Kemudian yang terakhir ini ada vektor 1, 2, 3, dan 6 dimasukkan ke blok penjumlahan. Ini sum ini yang menjumlahkan semua elemen sehingga hasilnya adalah 12. Dengan demikian percobaan ini memperlihatkan cara menggunakan blok max, min, product, dan sum desimuling untuk melakukan operasi dasar pada data vektor. Tentunya kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya yaitu block function. Rangkaian sebelum pada layar ini terdiri dari 3 blok pertama yaitu block const dan block function setelah display. Block const memberikan input berupa nilai konstan 1. Nilai ini kemudian diteruskan ke blok function yang ini ya exp ini yang berfungsi sebagai fungsi matematika. Dalam hal ini adalah fungsi eksponensial XSPU. Karena input bernilai 1, maka hasil perhitungan adalah 2,718. Output dari blok fungsi ini kemudian ditampilkan pada blok display sehingga pada layar muncul angka 2178. Dengan demikian, rangkaian ini menggambarkan implementasi sederhana dari perhitungan fungsi eksponensial menggunakan simulink, di mana nilai konstan dimasukkan di proses melalui fungsi matematika, lalu hasil akhirnya ditampilkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya. Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya yaitu blok pada MATLAB. Rangkaian simulink pada layar ini menggunakan 3 blok utama yaitu konstan, MATLAB function, dan display. Blok konstan di sini memberikan input 0. Nilai tersebut diteruskan ke blok MATLAB function yang memungkinkan pengguna menulis fungsi khusus menggunakan bahasa MATLAB untuk memproses input. Pada hasil simulasi terlihat bahwa output yang dihasilkan pada blok display adalah min 3. Artinya fungsi MATLAB yang ditulis di dalam blok function tersebut menggunakan input 0 menjadi output min 3 sesuai dengan rumus atau logika yang ditemukan di dalamnya. Dengan demikian, rangkaian ini menunjukkan bahwa Simulink dapat memanfaatkan program MATLAB untuk mendefinisikan operasi matematis atau logika tertentu, di mana hasilnya akhirnya ditampilkan melalui blok display. Kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya. Terus selanjutnya kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu ada rangkaian dengan sistem input yang digabungkan MUX lalu didistribusikan kembali ke DMUX lalu ditampilkan pada beberapa output. Di sini ada blok konstan bernilai 3 dan blok sine wave sebagai sumber menghasilkan sinyal sinosida. Sinyal sinosida tersebut juga dilewatkan ke blok gain dengan penguatan sebesar 5. Di sini gain, di sinosidanya, di sini ada konstannya, sehingga menghasilkan sinyal sinus yang amplitudenya lebih besar. Semua sinyal konstannya 3, sinus dan sinus
teramplifikasi kemudian digabungkan menggunakan blok MUX sehingga menjadi satu vektor sinyal. Vektor ini kemudian dipisahkan menjadi atau dipisahkan kembali menggunakan blok DMUX menjadi 3 sinyal individual yang masing-masing ditampilkan pada blok display sinyal 1, 2, dan 3 yang sebelah atas ini. Selain itu ada bagian lain dari rangkaian yang juga melakukan penggabungan sinyal dengan mengarahkan ke beberapa blok display untuk menunjukkan kombinasi sinyal tertentu. Secara keseluruhan, rangkaian ini menunjukkan bagaimana Simulink dapat mengolah beberapa sinyal masukan menggabungkan dalam bentuk vektor menggunakan MUX, kemudian memisahkannya kembali ke dengan DMUX serta menampilkan hasilnya untuk analisis lebih lanjut. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang blok-blok di sini, seperti blok S3 memberikan input tetap dengan nilai 3. Nilai ini akan digunakan sebagai salah satu sinyal masukan ke sistem. Kemudian ada blok sine wave, yaitu menghasilkan sinyal sinosida dengan amplitudo standar default. Di sini, nah ada amplitudo 1 dan frekuensinya masih 1. Kemudian ada sinyal sinosida dari blok gain dari sinyal sine wave juga dialirkan ke blok gain dengan sinyal penguatan 5. Hasilnya adalah sinyal sinosida dengan amplitudo 5 kali lebih besar dari sinyal sinus awal. Kemudian ada blok MUX, yaitu gabungan sinyal, 3 sinyal jadi konstan, konstannya 3, sinus asli dan sinus X5 digabungkan menjadi satu vektor sinyal. Kemudian blok DMUX atau pemisah sinyalnya, itu vektor sinyal yang sudah digabungkan dipisah menjadi 3 sinyal individual. Sinyal 1 itu ya isinya konstanta 3, sinyal 2 itu sinus asli, sinyal 3 itu yang sudah diperbesar 5 kali. Ketiganya ini masing-masing ditampilkan pada display. Ada sinyal 1 pada scope 3. Ini pada scope 3 ada konstanta 3. Ini ada sinyal sinus asli, dan ini ada sinus yang sudah dibesar 5 kali. Penggabungan tambahan MUX kedua, yaitu sebagian sinyal dari blok awal juga digabungkan lagi dengan konfigurasi berbeda melalui MUX kedua. Hasilnya dari gabungan ini ditampilkan pada blok display tambahan di bagian bawah untuk menunjukkan kombinasi sinyal tertentu. Nih, hasilnya adalah blok display terakhir yang menampilkan hasil dari proses penggabungan sinyal yang lain, output dari MUX kedua. Jadi di sini di scope 1 dan ini satu lagi. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian berikutnya. Rangkaian berikutnya yaitu rangkaian Simulink. Ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pada bagian kiri atas itu dapat sumber sinyal, yaitu pulse generator dan sine wave yang termasuk dalam blok switch. Switch berfungsi memilih salah satu sinyal berdasarkan kondisi logika tertentu. Hasil keluaran dari switch kemudian ditampilkan pada scope, dan dari hasil terlihat dari hasilnya, kita lihat dulu hasilnya, yaitu hasil scope ini. Lihat bahwa sinyal yang dipilih adalah sinyal kontak pulse, ditandai dengan perubahan dari 0 ke 1 pada detik ke 1. Selanjutnya pada bagian kanan terdapat beberapa nilai konstanta, yaitu 4, 9, min 9, 8, dan 0 yang kemudian digabungkan menggunakan blok MUX sehingga membentuk sebuah vektor. Vektor ini kemudian masuk ke blok selektor untuk memilih salah satu
elemen sesuai indeks yang diatur dan hasilnya ditampilkan pada display dengan nilai yang ditunjukkan adalah 0 sini ya guys. Terakhir pada bagian bawah ini terdapat dua konstanta yaitu 4 dan 1 yang masuk ke dalam blok switch. Pemilihan keluaran ditentukan oleh masukan kontrol bernilai 0 sehingga switch memilih input bawah yaitu nilai 1. Hasil keluaran tersebut ditampilkan pada display dengan nilai akhir 1. Secara keseluruhan, rangkaian ini menggambarkan cara penggunaan blok switch untuk gambaran cara penggunaan blok switch untuk pemilihan sinyal dan blok selektor untuk memilih elemen tertentu dari sebuah vektor. Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Yaitu rangkaian penggunaan blok komparator atau relation operator untuk membandingkan dua nilai dengan hasil didapatkan melalui display. Pada bagian pertama yang atas sini, nilai 1 dibandingkan dengan nilai 3 menggunakan operator lebih kecil atau sama dengan. Karena 1 memang lebih kecil dari 3, maka hasil perbandingan pada nilai true 1 sehingga display menampilkan 1. Pada bagian kedua ini, nilai 4 dibandingkan dengan nilai 0 dengan operator yang sama yaitu lebih kecil atau sama dengan. Karena 4 tidak lebih kecil atau sama dengan 0, maka hasil perbandingannya bernilai false atau 0 sehingga display menampilkan 0. Pada bagian ketiga yang ini terdapat dua konstanta yaitu 1 dan 1 yang dibandingkan dengan operator lebih besar sama atau dengan. Karena kedua nilai tersebut sama, maka kondisi 1 lebih besar sama dengan 1 terpenuhi atau true sehingga hasil yang didapatkan pada display adalah 1. Secara keseluruhan, rangkaian ini menunjukkan bagaimana operator perbandingan pada simulink dapat dibandingkan dan menghasilkan keluaran nilai logika biner 1 atau 0 berdasarkan kondisi dua nilai yang dibandingkan. Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Oke, kita lanjut ke serangkaian subsistem. Yang pertama kita ada yang kecil dulu ya. Nah, pada subsistem pertama ini ada sinyal masukan diproses melalui beberapa jalur. Masukan mula-mula diteruskan langsung melalui blok penguat nilai 1 sehingga tidak terjadi perubahan amplitudo. Selain itu, sinyal juga diarahkan ke blok integrator 1 per second untuk menghasilkan keluaran berupa hasil integral dari sinyal masukan, serta ke blok differentiation yang untuk menghasilkan turunan sinyal terhadap waktu. Ketiga, sinyal tersebut kemudian digabungkan menggunakan blok MUX sehingga dapat diamati bersama dalam bentuk vektor output. Subsistem ini dirancang untuk menunjukkan hubungan antara sinyal masukan dengan hasil integral serta turunannya sehingga bermanfaat dalam analisis sistem dinamis. Selanjutnya kita akan ke blok kedua. Ini pada subsistem kedua, rangkaian yang digunakan sangat sederhana. Input yang masuk ke subsistem langsung diteruskan ke output tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan apapun. Dengan kata lain, subsistem ini hanya berfungsi sebagai jalur langsung atau pass-tone. Subsistem semacam ini biasanya digunakan sebagai placeholder atau untuk mempermudah modularisasi modul agar lebih terstruktur meskipun tidak terdapat operasi pemrosesan sinyal di dalamnya. Dari model utama ini, pada tampilan utama model terdapat dua buah subsistem yang ditampilkan bersamaan. Subsistem pertama berfungsi untuk melakukan pemrosesan sinyal yang lebih kompleks, yaitu menghasilkan integral dan turunan dari sinyal masukan. Sedangkan subsistem kedua
hanya meneruskan input ke output tanpa perubahan. Kehadiran kedua subsistem ini memperlihatkan bagaimana Simulink memudahkan pembuatan blok-blok modular dengan fungsi berbeda sesuai kebutuhan analisis. Dengan demikian, penggunaan dapat memisahkan bagai model berdasarkan tingkat kerumitan dan fungsinya sehingga lebih mudah untuk dipahami maupun dimodifikasi. Kita akan lanjut ke rangkaian terakhir. Oke, kita akan lanjut lagi ke simulasi yang M-file. Nah, ini model Simulink ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sumber sinyal, penguat, dan osiloskop. Sumber sinyal yang digunakan adalah block step function yang memberikan sinyal berupa perubahan dari nilai 0 menjadi 1 pada waktu tertentu. Dalam hal ini, saat T sama dengan 0 detik, sinyal step ini kemudian diteruskan ke blok giant dengan nilai penguatnya 1, sehingga keluaran dari blok tersebut sama persis dengan sinyal masukannya. Hasil pengeluaran selanjutnya ditampilkan melalui blok scope yang berfungsi untuk memvisualisasikan bentuk sinyal terhadap waktu pada tampilan scope. Terlihat bahwa ini terlihat bahwa sinyal awal bernilai 0 dan langsung berubah menjadi 1 sejak awal simulasi, lalu bertahan konstan pada nilai tersebut hingga akhir waktu simulasi pada T sama dengan 30 detik. Dengan demikian, model ini secara sederhana memperlihatkan bagaimana sinyal step bekerja dan bagaimana dapat diamati menggunakan scope. Mungkin itu saja penjelasan MATLAB dan simulasi dari rangkaian-rangkaian yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.